Dokter Priyo, apa bisa mendengar suara saya? Siap-siap bisa mendengar. Nah, ini. Terima kasih. Nah, ini tadi Oh, ada saya ingin tukang bangun kipas, tukang pasien ini panas saya. banyak-banyak ini, Dokter Priyo ini. Ini bidangnya ini. Bagaimana ini? Bersangkutan lah. Silakan, Dokter Priyo. Tanggapannya singkat, silakan. Ya, selamat pagi Ah, semuanya, para bidang guru besar, senior, sejawat. Terima kasih, Dr. Hadi, sudah memberi kesempatan saya untuk bisa ikut menanggapi apa namanya diskusi pagi ini. Saya izin off kamera ya, karena saya silakan, silakan. pakai kuotanya rakyat biasa saya. Ini bukan orang yang jadi penguasa gitu kan. Saya punya fasilitas, saya nggak punya fasilitas. Ini memang bayar sendiri beli pulsanya gitu kan. Silakan, Jadi harus silakan, Dok. saya efisiensikan. Baik, terima kasih. Jadi begini, apa yang telah disampaikan oleh tadi para pembicara terdahulu dari mulai Dr. Adib, ada Prof. Yohansa, ada siapa lagi tadi, ada Prof. Zainal, ada Prof. Menaldi, Prof. ada dari Sukma. kawan dari mana, farmasi, Prof. Sukman ya. Saya kira nggak ada yang salah. Semua itu betul. Bahkan nanti mungkin yang akan menyambung juga nggak ada yang salah, itu betul semua. Nah, saya melihatnya ya karena saya latar belakangnya radiolog, saya tidak selalu melihat dari AP aja ya, anterior. Kadang saya mesti lihat dari lateral, kadang saya lihat harus dari oblik. Karena saya wawasannya radiolog, gitu ya, backgroundnya. Kalau hemat saya, apa yang terjadi saat sekarang, ya para tiga kontestan itu tentu saja tidak menyampaikan apa yang seperti menjadi dream kita semua. Dia tidak. Kenapa kok dia tidak menyampaikan? Ya, nanti seperti yang kata Napoleon Bonaparte bilang, orang yang sukses itu adalah orang yang berjanji tapi tidak pernah mengimplikasikan gitu kan, implementasikan. Yang konyolnya lagi saya lihat di dalam tim sukses itu, woi banyak betul orang-orang pinter-pinter itu. Ada yang guru besar dan sebagainya di situ, yang berpikir untuk kepentingan kesehatan. Tapi saya pikir apakah beliau-beliau itu melihat hakikat yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Kalau saya mengatakan sesungguhnya kita ini telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut pandangan saya. Kenapa begitu? Terutama kalau Undang-Undang Dasar 45 kita baca pada pembukaan dari mulai alinea 1 sampai alinea keempat. Jelas sekali kita melakukan pengkhianatan. Karena sejak kita bernegara sesungguhnya implementasi yang terkait dengan apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya terjadi pada era awal pemerintah, pada era Bung Karno, Soekarno, dan awal era Soeharto. Setelah itu dikhianati. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, saya bacakan saja yang alinea keempat itu, sebetulnya tujuan atau makna alinea keempat itu adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Melindungi segenap bangsa, tadi yang Prof. Menaldi sampaikan tadi ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan sebagainya. Jadi bunyi alinea keempat itu sesungguhnya adalah apa ya mandat yang harus dikerjakan oleh negara Indonesia. Tapi kembali saya katakan bahwa itu tidak dikerjakan. Ya. Nah, kalau kita melihat semua itu, kita dalami lebih dalam. Siapa sih yang harusnya nanti membuat turunan dari Undang-Undang Dasar 45? Untung tuh yang apa? Yang pasalnya batang tubuhnya itu, pembukaannya tuh nggak diubah. Karena kalau pasalnya batang tubuhnya itu dengan reformasi udah diacak-acak menurut saya. Salah satu, kalau kita lihat sejarah, yang namanya kesejahteraan umum itu adalah, yaitu tadi kesehatan. Bukan fakir miskin dibiayai oleh negara, bukan. Tapi kesehatan. Itu pencetusnya Dr. Buntaran Marto Atmojo, dan itu adalah dokter. Dan dia adalah seorang S3 di dalam bidang kedokteran. Dan dia Menteri Kesehatan yang pertama di Indonesia. Kemudian dia kalah berargumentasi dengan Mr. Supomo. Supomo menganggap bahwa itu adalah fakir miskin yang dibiayai oleh negara, bukan kesehatan. Andai kata itu kita lakukan revisited untuk hal ini, maka itu insya Allah diimpikan oleh kawan-kawan semua itu terjadi. Karena tadi ya sebagaimana Dr. Menaldi sampaikan, Prof. Menaldi sampaikan, bahwa memang sampai hari ini cuma ABRI, kepolisian,
Itu yang diongkosi sama negara. Harusnya kesehatan, harusnya guru, para pendidik diongkosi sama negara. Itu strategis itu mestinya. Ini malah konyol, dikasih ke daerah lewat OTDA. Cilaka lah. OTDA itu daerah ada yang miskin, ada yang kaya. Cilaka betul kalau di situ tidak terjadi itu apa namanya perintah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikerjakan. Itu mengkhianati sesungguhnya. Jadi revisi lagi itu mestinya tuh Undang-Undang OTDA itu, amandemen itu, tarik itu semuanya ke pusat. Yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi guru, dosen, perawat, dokter, bidan, semua tenaga kesehatan itu harus di dalam kontrol pemerintah pusat. Jadi kalau sekarang si siapa namanya para kontestan itu tidak bicara, ya masuk akal. Saya coba sisir ya, siapa dari partai-partai politik pengusung mereka semua itu yang punya visi misi inline dengan alinea keempat. Mohon maaf, saya lihat cuma tulisannya sekilas, itu ada pada satu partai. Yang sejak zaman Orba dulu ada dia. Selebihnya nggak ada tuh tulisannya tentang hal itu. Jadi visi misi yang terkait, apalagi langkah strategis yang terkait dengan tadi aspek yang diminta oleh alinea 4. Kecuali cuma tentara sama polisi yang sampai sekarang masih dijaga. Selebihnya nggak ada di situ memang. Itu pengkhianatan menurut saya. Berikutnya lagi, apa yang saya lihat? DPD. Saya baca visi misi DPD itu apa. Sama saja dalam visi misi DPD juga tidak ada itu kalimat yang sebetulnya permintaan dari tujuan kita bernegara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kok bisa seperti ini? Sampai sangat jauh melencengnya dan kita tidak pernah sadar tentang hal ini. Ini menurut hemat saya, ini pasti by design. Berarti sampai saat ini, kalaupun kita memilih partai politik, kita tidak pernah mengerti apa visi misi partai politik yang sesungguhnya. Apakah masih inline dengan tadi yang Prof. Merli katakan, visi misi bernegara. Sudah tidak inline lagi. Karena partai politik ini semua sudah di dalam asuhan oligarki semua. Si pemodal yang memberikan dia. Ini runyamnya. Jadi kalau kita mau kembalikan restorasi lagi itu, apa namanya, undang-undang dasarnya, tapi juga untuk secepatnya menurut saya partai politiknya nih. Kalau partai politik masih seperti ini, nggak akan terjadi. Saya tidak pernah percaya sama satu kontestan pun, sama satu partai politik pun yang masih memegang visi misi mereka saat ini tidak inline dengan visi misi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kira-kira Dr. Hadi. Terima kasih.